Bagaimana jika tokoh wayang paling terkenal di Jawa sebenarnya menyimpan rahasia yang selama ratusan tahun tidak pernah terungkap? Semar dikenal sebagai rakyat jelata, namun mengapa para raja justru tunduk pada nasihatnya? Siapa sebenarnya sosok misterius ini? Benarkah Semar hanyalah tokoh wayang, atau ada jejak seorang tokoh suci yang sengaja disembunyikan dalam Nusantara? Mari kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Kisah Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap peristiwa, tersimpan pelajaran berharga yang mampu menguatkan iman, menenangkan hati, dan membuka mata kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Kisah Islami Nusantara, tempat kita bersama-sama untuk menyelami kisah-kisah Islami yang penuh hikmah, pelajaran yang menginspirasi, serta pelajaran kehidupan yang dapat menjadi bekal menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng dan notifikasinya. Dan mari kita menjemput ilmu serta keberkahan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara deretan figur pewayangan yang dikenal luas di Nusantara, terdapat satu nama yang selalu menarik perhatian para peneliti budaya, yaitu Semar. Sosok ini memiliki penampilan yang jauh berbeda dibandingkan para kesatria gagah maupun bangsawan berwibawa. Tubuhnya tambun, wajahnya sederhana, sikapnya rendah hati, serta kehidupannya dekat dengan kalangan rakyat jelata. Meskipun demikian, setiap petuah yang diucapkan selalu didengarkan oleh para pemimpin, panglima, hingga tokoh-tokoh besar dalam berbagai kisah pewayangan. Keunikan tersebut melahirkan banyak pertanyaan mengenai asal-usulnya. Jika tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, dan Yudhistira memiliki akar cerita dari kitab Mahabharata, fakta itu membuat para ahli menyimpulkan bahwa karakter tersebut kemungkinan lahir dari tradisi lokal yang berkembang di tanah Jawa sebelum mengalami berbagai penyesuaian budaya sepanjang perjalanan sejarah. Dalam berbagai pertunjukan wayang, figur ini sering muncul sebagai pengasuh, penasihat, sekaligus pelindung bagi para kesatria. Walaupun tampak biasa, ia kerap mengetahui sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Ucapannya mampu menyelesaikan persoalan rumit, sementara nasihatnya sering menjadi penentu arah perjalanan para tokoh utama. Kedudukan istimewa tersebut menjadikan dirinya berbeda dari karakter pendamping pada umumnya. Seiring berkembangnya kajian sejarah dan budaya, muncul dugaan bahwa penciptaan Semar mungkin tidak dilakukan secara sembarangan. Beberapa pemerhati tradisi meyakini bahwa karakter tersebut menyimpan simbol tertentu yang sengaja diwariskan oleh generasi terdahulu. Bentuk fisik, tingkah laku, serta kedalaman makna dalam setiap petuah yang dianggap mengandung pesan jauh melampaui fungsi hiburan semata. Dari sinilah lahir berbagai teori yang mencoba menghubungkan tokoh tersebut dengan peristiwa masa lampau. Perdebatan semakin menarik ketika sejumlah kalangan mulai mempertanyakan kemungkinan adanya sosok nyata di balik legenda itu. Mereka beranggapan bahwa figur yang begitu dihormati oleh masyarakat selama berabad-abad mungkin berasal dari seseorang yang pernah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan spiritual masyarakat kuno. Walaupun pendapat tersebut belum didukung bukti kuat, gagasan itu terus memancing rasa ingin tahu banyak orang dari berbagai latar belakang. Hingga saat ini, misteri mengenai identitas sebenarnya masih menjadi topik yang belum menemukan jawaban pasti. Ketiadaan catatan sejarah yang jelas membuat berbagai tafsir terus bermunculan. Sebagian memandangnya sebagai lambang kebijaksanaan Nusantara, sebagian lain melihatnya sebagai representasi ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik seluruh perbedaan pandangan tersebut, satu hal yang tidak pernah berubah, Semar terus menjadi figur penuh teka-teki yang mengundang penelitian, diskusi, serta rasa penasaran dari generasi ke generasi. Misteri mengenai Semar tidak berhenti pada pertanyaan tentang asal-usulnya. Seiring berjalannya waktu, muncul sebuah gagasan yang jauh lebih berani dan mengundang perdebatan luas. Beberapa kalangan mulai menduga bahwa figur tersebut mungkin menyimpan jejak seorang utusan Tuhan yang pernah hadir di wilayah Nusantara pada masa silam. Pendapat itu berangkat dari pengamatan terhadap karakter, perilaku, serta nilai-nilai luhur yang selalu melekat pada dirinya dalam berbagai kisah tradisional. Pandangan tersebut semakin berkembang ketika sejumlah pemerhati budaya
menemukan kemiripan antara Petua Semar dengan ajaran moral yang sering disampaikan para pembimbing rohani dalam berbagai peradaban. Ia digambarkan mengajarkan kejujuran, kesabaran, kepedulian terhadap sesama, serta keberanian menghadapi ketidakadilan. Dalam banyak cerita, figur ini tidak pernah mengejar kedudukan, kemewahan, maupun penghormatan pribadi. Sebaliknya, seluruh tindakannya berfokus pada kebaikan bersama dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Keistimewaan lainnya terlihat dari cara Semar menasihati para penguasa. Ketika raja atau kesatria melakukan kesalahan, ia tidak segan memberikan teguran dengan bahasa sederhana namun penuh makna. Kemampuan menyampaikan kebenaran kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut dianggap oleh sebagian orang sebagai ciri yang sering ditemukan pada tokoh-tokoh pembawa pesan ilahi. Dari sinilah muncul dugaan bahwa karakter tersebut mungkin bukan sekedar hasil imajinasi para seniman pada masa lampau. Untuk mendukung teori tersebut, berbagai cerita rakyat dari sejumlah daerah mulai diteliti kembali. Beberapa penelusur tradisi lisan menemukan kisah-kisah lama yang menggambarkan hadirnya seorang bijak yang mengajar kehidupan bermoral kepada masyarakat. Walaupun nama, lokasi, serta latar waktunya berbeda-beda, sebagian orang melihat adanya pola tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan sosok Semar. Namun hingga kini, hubungan tersebut masih berupa dugaan yang belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Di sisi lain, para sejarawan akademis memandang teori itu dengan hati-hati. Mereka menegaskan bahwa klaim mengenai keberadaan seorang nabi memerlukan bukti yang kuat, seperti prasasti, penemuan kuno, atau peninggalan arkeologis yang dapat diverifikasi. Sampai sekarang, belum ditemukan sumber sejarah yang secara langsung menyebut Semar sebagai utusan Tuhan ataupun pemimpin spiritual nyata yang pernah hidup di Nusantara. Karena alasan itulah, mayoritas peneliti belum menerima kesimpulan tersebut sebagai fakta. Walaupun belum memperoleh kepastian, perdebatan mengenai kemungkinan itu terus bertahan hingga masa modern. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai peluang untuk menggali warisan spiritual yang terlupakan, sedangkan pihak lainnya menganggapnya sebagai bagian dari proses penafsiran budaya yang wajar terjadi sepanjang zaman. Terlepas dari benar atau tidaknya teori tersebut, diskusi mengenai Semar berhasil membuka kembali perhatian terhadap kekayaan sejarah, tradisi, serta kearifan lokal yang selama berabad-abad menjadi bagian penting identitas Nusantara. Masuknya Islam ke tanah Jawa membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tradisi yang telah lama berkembang tidak serta-merta ditinggalkan, melainkan mengalami proses penyesuaian secara bertahap. Dalam situasi tersebut, para penyebar agama memilih pendekatan yang bijaksana dengan memanfaatkan kesenian, adat, serta kebiasaan setempat sebagai sarana yang menyampaikan nilai-nilai keimanan. Salah satu media yang paling berpengaruh pada masa itu adalah pertunjukan wayang yang telah dikenal luas oleh berbagai lapisan penduduk. Di tengah kisah-kisah pewayangan, Semar tetap mempertahankan posisi pentingnya sebagai figur yang dihormati. Keberadaannya tidak tergeser oleh perubahan zaman, bahkan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam banyak lakon, tokoh ini sering menyampaikan nasihat mengenai kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap Sang Pencipta. Karena itulah, sebagian pemerhati sejarah budaya mulai menduga bahwa karakter tersebut memiliki peran khusus dalam proses penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Dugaan tersebut semakin kuat ketika nama Sunan Kalijaga sering dikaitkan dengan perkembangan dunia wayang. Tokoh wali yang dikenal kreatif itu dipercaya menggunakan berbagai unsur kebudayaan lokal sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat Jawa. Melalui pertunjukan yang akrab bagi rakyat, pesan-pesan keagamaan dapat diterima tanpa menimbulkan benturan sosial. Dalam pandangan tertentu, Semar dianggap sebagai sarana efektif untuk menyampaikan ajaran moral yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebagian kalangan bahkan menafsirkan simbol-simbol yang melekat pada figur tersebut sebagai representasi ajaran ketauhidan. Sikap rendah hati, kepedulian terhadap sesama, serta penolakannya terhadap kesombongan dipandang mencerminkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama. Selain itu, kebiasaannya menasihati pemimpin agar berlaku adil juga dianggap memiliki kesamaan dengan misi para ulama dalam membimbing kehidupan masyarakat. Penafsiran seperti ini kemudian berkembang menjadi salah satu teori yang cukup populer di kalangan pecinta sejarah Nusantara. Meski demikian, tidak semua ahli sepakat dengan pandangan tersebut. Banyak budayawan berpendapat bahwa Semar telah hadir jauh sebelum Islam berkembang di Jawa.
Menurut mereka, karakter itu merupakan hasil pemikiran masyarakat lokal yang lahir dari tradisi spiritual kuno dan filsafat kehidupan yang telah mengakar selama berabad-abad. Dalam sudut pandang ini, kemiripan nilai yang ditemukan bukan berarti menunjukkan hubungan langsung, melainkan karena ajaran kebaikan bersifat universal dan dapat muncul dalam berbagai kebudayaan. Perbedaan pendapat itu menjadikan pembahasan mengenai Semar semakin menarik untuk ditelusuri. Sebagian orang melihatnya sebagai alat dakwah yang cerdas, sementara pihak lain menganggapnya sebagai warisan budaya asli yang kemudian diberi makna baru sesuai perkembangan zaman. Hingga kini belum ada bukti yang mampu mengakhiri perdebatan tersebut. Namun satu hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa figur sederhana itu berhasil melintasi berbagai era, tetap hidup dalam ingatan masyarakat, dan terus menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah budaya Nusantara. Semakin banyak teori yang muncul mengenai Semar, semakin rumit pula usaha untuk memisahkan antara kenyataan dan legenda. Berbagai kalangan mencoba menelusuri jejak masa lalu melalui naskah kuno, tradisi lisan, hingga peninggalan budaya yang masih bertahan sampai sekarang. Namun setiap temuan justru melahirkan pertanyaan baru. Sosok yang selama berabad-abad hidup dalam dunia pewayangan itu seakan berada di batas yang sulit dijangkau oleh penelitian, sejarah maupun penafsiran budaya. Sebagian peneliti beranggapan bahwa figur tersebut mungkin terinspirasi dari seseorang yang benar-benar pernah hidup pada masa lampau. Menurut pandangan ini, tokoh berpengaruh tersebut lambat laun mengalami proses pengagungan oleh masyarakat sehingga kisah kehidupannya berubah menjadi cerita simbolik. Perjalanan waktu kemudian menambahkan berbagai unsur filosofis, spiritual, serta nilai moral yang membuat gambaran aslinya semakin sulit dikenali. Akibatnya, identitas awal yang mungkin pernah ada perlahan tertutup oleh lapisan-lapisan legenda. Kelompok lain memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai bahwa Semar tidak pernah hadir sebagai individu nyata, melainkan sengaja diciptakan sebagai lambang kebijaksanaan rakyat. Dalam kebudayaan Jawa, karakter semacam itu berfungsi sebagai suara nurani yang mampu menyampaikan kritik terhadap kekuasaan tanpa menimbulkan pertentangan terbuka. Melalui perannya sebagai penasihat, penghibur, sekaligus pelindung, figur tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan sosial yang relevan bagi kehidupan masyarakat. Perdebatan semakin menarik ketika sejumlah manuskrip lama mulai ditelaah oleh para ahli. Beberapa dokumen memang menyebut nama Semar dalam berbagai bentuk cerita, tetapi tidak satupun memberikan keterangan yang dapat memastikan keberadaan historisnya. Ketiadaan data yang bersifat langsung membuat semua kesimpulan masih berada dalam wilayah interpretasi. Setiap pihak akhirnya menggunakan pendekatan masing-masing untuk memahami makna yang terkandung di balik karakter tersebut. Di luar lingkungan akademis, masyarakat umum memiliki cara pandang yang lebih beragam. Ada yang meyakini bahwa figur itu merupakan tokoh suci yang sengaja disamarkan melalui simbol-simbol budaya. Ada pula yang menganggapnya sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur Nusantara. Kepercayaan-kepercayaan tersebut terus berkembang dari generasi ke generasi, memperkuat posisi Semar sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam khazanah budaya Indonesia. Hingga masa sekarang, belum ditemukan bukti yang mampu memberikan jawaban mutlak mengenai siapa sebenarnya Semar. Ketidakpastian itu justru membuat namanya tetap hidup dalam berbagai diskusi, penelitian, dan perdebatan. Di satu sisi, ia hadir sebagai bagian dari dunia mitologi yang kaya makna. Di sisi lain, keberadaannya terus memancing rasa ingin tahu tentang kemungkinan hubungan dengan peristiwa nyata pada masa silam. Karena itulah, Semar tetap menjadi misteri besar yang belum pernah berhasil dipecahkan oleh sejarah. Berabad-abad telah berlalu sejak kisah-kisah tentang Semar mulai dikenal oleh masyarakat Nusantara, tetapi daya tariknya tidak pernah memudar. Nama tersebut terus hadir dalam pertunjukan wayang, karya sastra, penelitian budaya, hingga berbagai diskusi modern yang membahas identitas bangsa. Setiap generasi mewarisi rasa ingin tahu yang sama mengenai sosok unik yang mampu bertahan melewati perubahan kerajaan, pergantian kepercayaan, serta perkembangan zaman yang begitu pesat. Keistimewaan figur ini terletak pada kemampuannya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kalangan budayawan melihatnya sebagai simbol kearifan lokal yang lahir dari pemikiran leluhur.
Peneliti sejarah memandangnya sebagai teka-teki yang masih menunggu jawaban. Sementara itu, sebagian pemerhati spiritual menemukan nilai-nilai mendalam yang dianggap relevan dengan pencarian makna kehidupan. Perbedaan sudut pandang tersebut justru memperkaya cara orang memahami keberadaan Semar. Kemajuan teknologi turut membuka ruang baru bagi pembahasan mengenai tokoh legendaris tersebut. Berbagai naskah kuno mulai didigitalisasi, kajian akademis semakin mudah diakses, dan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya. Melalui media sosial, forum daring, serta kanal edukasi, dan beragam teori mengenai asal-usul Semar kembali memperoleh perhatian luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat terhadap warisan budaya Nusantara masih sangat kuat di tengah masyarakat modern. Di sisi lain muncul pula berbagai spekulasi yang mencoba menghubungkan karakter tersebut dengan tokoh-tokoh tertentu dari masa lampau. Ada yang menafsirkannya sebagai pemimpin bijaksana, ada yang mengaitkannya dengan guru spiritual, sementara sebagian lainnya menduga keberadaannya berkaitan dengan sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Walaupun banyak pendapat menarik bermunculan, hampir semuanya masih berada pada tingkat dugaan karena belum didukung bukti yang benar-benar meyakinkan. Ketidakjelasan itulah yang membuat Semar berbeda dari banyak figur lain dalam sejarah maupun legenda. Apabila identitasnya telah diketahui secara pasti, mungkin daya tariknya tidak akan sebesar sekarang. Justru karena masih diselimuti teka-teki, setiap orang bebas menafsirkan makna yang terkandung di balik sosok tersebut sesuai pemahaman masing-masing. Keadaan ini menjadikan Semar sebagai ruang pertemuan antara tradisi, keyakinan, filsafat, dan rasa ingin tahu manusia terhadap masa lalu. Pada akhirnya, misteri tentang Semar bukan hanya persoalan mencari siapa dirinya sebenarnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa figur itu mampu bertahan begitu lama dalam ingatan kolektif masyarakat Nusantara. Terlepas dari apakah ia merupakan simbol budaya, tokoh legenda, atau representasi nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun, keberadaannya telah menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban. Hingga hari ini, Semar tetap berdiri sebagai salah satu misteri terbesar dalam khazanah budaya Nusantara yang terus mengundang penelitian, perenungan, dan perdebatan tanpa akhir.